Di pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kalau gelombang elektromagnetik ini berbeda dengan gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik yang kita udah pelajarin waktu mekanika Newton waktu itu, dia sifatnya membutuhkan adanya medium untuk merambat. Contohnya itu seperti gelombang suara, gelombang air, dan juga gelombang tali. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu nggak kayak gitu, dia nggak butuh medium. Jadi dia bisa merambat melalui ruang hampa udara. Di gelombang elektromagnetik ini kita akan bahas ada 3 subbab dan ini materi terakhir. Yang pertama yaitu persamaan Maxwell, kemudian ada gelombang elektromagnetik bidang, kemudian ada energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Oke, yang pertama yaitu tentang persamaan Maxwell. Kita recalling lagi, sebenarnya kemarin kan udah ada 4 persamaan Maxwell yang udah kita pelajarin. Yang mana yang pertama mengenai hukum Gauss, kemudian hukum Gauss di magnetik, kemudian ada hukum Faraday, dan ada hukum Ampere-Maxwell. Yeah. Kemudian ada hukum Ampere-Maxwell, itu kaitannya ada muncul di situ arus konduksi dan juga arus yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik atau induksi. Nah, persamaan itu kemudian dikenal dengan persamaan Maxwell. Oke, selanjutnya yaitu ternyata kita bahas satu-satu pemirsa. Terus yang tadi udah disebutin ya, itu makna fisiknya adalah total flux listrik yang melalui suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan muatan yang dikandung oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0 atau emisivitas 0, dan itu kaitannya dengan medan listrik terhadap distribusi muatan yang menimbulkannya atau menciptakannya. Kemudian yang kedua tadi tentang hukum Gaussian dalam kemagnetan. Jadi flux magnetik total yang melalui suatu permukaan tertutup nilainya adalah sama dengan 0. Karena jumlah medan listrik, garis-garis medan listrik yang masuk ke suatu volume tertutup itu besarnya sama dengan jumlah yang keluar dari volume itu. Jadi hal ini menciptakan adanya fakta bahwa garis-garis medan magnetik, bagaimana bentuk garis-garis medan magnetik pada suatu loop tertutup. Kemudian yang keempat yaitu terkait hukum induksi Faraday. Jadi di sini muncul GGL induksi akibat yang mana garis-garis medan magnetik di sekitar suatu loop tertutup itu besarnya sama dengan laju perubahan flux magnetik melalui permukaan yang diikat pada pada loop tersebut. Nah, hal ini menciptakan suatu adanya medan listrik yang diakibatkan oleh perubahan medan magnetik. Jadi arus diinduksikan pada suatu loop induksi yang mana ditempatkan pada suatu medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, kemudian yang keempat mengenai hukum Ampere-Maxwell. Di hukum Ampere-Maxwell itu sendiri di situ ada integral daripada medan magnet yang di sekitar suatu loop tertutup dengan dia merupakan jumlah mu0 dikalikan dengan arus yang melalui suatu permukaan tertutup tersebut, kemudian epsilon 0 mu0 kalikan perubahan atau laju flux listrik melalui permukaan pada loop tersebut. Nah, di sini dia mengindikasikan bahwa adanya suatu medan magnetik akibat arus listrik dan juga perubahan medan listrik. Ini medan listrik dan juga medan magnet pada satu titik tertentu, dan juga ada juga gaya yang bekerja pada suatu muatan dapat dihitung dengan menggunakan hukum gaya Lorentz, yaitu besarnya merupakan total dari akibat gaya medan listrik dan juga akibat daripada gaya oleh medan magnet. Nah, persamaan Maxwell itu bersama dengan hukum gaya Lorentz secara penuh dia mendeskripsikan adanya interaksi elektromagnetik klasik. Dalam vakum di mana tidak ada muatan dan juga atau arus konduksi,
ya, maka arus sama dengan nilainya 0. Jadi persamaan yang pertama itu dia direduksi menjadi persamaan pertama dia direduksi jadi 0, kemudian persamaan yang keempat di sini tidak ada nilai I. Jadi yang bagian depan itu yang faktor depan itu tidak ada. Jadi I-nya 0, maka sisa mu 0 epsilon 0 perubahan laju perubahan flux listrik. Jadi kalian sekarang udah tahu mengenai gelombang elektromagnetik, namanya elektromagnetik. Jadi di situ pasti ada medan magnet dan juga medan listrik yang merambat di suatu ruang. Nah, contoh daripada gelombang elektromagnetik ada gelombang radio, kemudian gelombang TV, kemudian cahaya tampak, ada juga inframerah, kemudian UV dan juga sinar X dan lain-lain. Nanti kita akan lebih lanjut mengetahui tentang gelombang EM ini. Oke, yang pertama kita akan melihat dulu yang namanya bidang untuk gelombang elektromagnetik. Sekarang coba kalian perhatikan gelombang sinusoidal yang ada di sini dengan panjang gelombang lambda itu bisa diekspresikan dalam persamaan A sin 2pi per lambda X. Nah, jika gelombang itu menjalar sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan V pada saat berapapun atau dalam fungsi T, maka dapat diekspresikan ulang dengan persamaan A sin 2pi per lambda X min VT. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, jadi kalau gelombangnya itu bergerak sepanjang sumbu X positif, maka dia akan terjadi adanya pergeseran. Kalau kalian lihat di sini untuk yang garis biru itu adalah persamaan 12-11, kalau yang garis orange itu persamaan ke 12-10. Nah, gelombang itu merambat dengan jarak sebesar lambda, ya. Jadi kalau selama satu periode itu jaraknya lambda, sehingga kalau kita persamaannya secara matematis dirumuskan S sama dengan VT, S-nya sebagai lambda, T-nya itu sebagai periode. Jadi kecepatannya dapat dirumuskan sebagai lambda per T. Maka dari itu persamaan yang 12-11 ini dapat ditulis ulang ke persamaan 12-13, yaitu A sin 2pi X per lambda yang disubstitusikan, kemudian V per lambda itu sama dengan mengenai vektor gelombang atau bilangan gelombang, kemudian omega yaitu frekuensi sudut atau kita biasa sebut juga dengan frekuensi angular. Maka dari itu kita perkenalkan persamaan atau besaran K dan omega, kita substitusikan ulang yaitu Kx min omega T, di mana frekuensi itu besarnya sama dengan seperti. Maka kalau disubstitusikan ulang, kita lihat ya bahwa laju daripada gelombang itu V yang sebelumnya didefinisikan dengan lambda per T dapat didefinisikan ulang dengan frekuensi yaitu F lambda, atau sama dengan kalau dalam bentuk omega maka omega per K. Jadi kita bisa tahu bahwa yang namanya K itu artinya 2pi itu kan satu siklus ya, atau satu putaran penuh per lambda. Lambda itu tadi adalah jarak untuk satu putaran penuh gitu. Jadi satuan dari K itu jelas 1 per satuan panjang, 1 per M atau 1 per senti. Kemudian kalau omega adalah suatu kelajuan sudut atau frekuensi sudut, bisa juga disebut seperti itu. Jadi dia didefinisikan sebagai 2pi adalah sudut, perpindahan sudut atau jarak sudut dalam bentuk sudut dibagi dengan periode satu siklusnya. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan Maxwell itu bisa jadi cukup kompleks. Untuk menyederhanakan ini maka kita asumsikan bahwa gelombang elektromagnetik itu terpolarisasi secara linier. Jadi gelombang ini yang mana dia
terdiri dari medan magnet dan juga medan listrik, dia berosilasi dalam dua bidang yang tegak lurus. Nah, di sini kalian bisa lihat ya dari gambar. Misalnya kita memiliki suatu gelombang elektromagnetik yang menjalar pada sumbu X dengan medan listrik yang berosilasi di sumbu Y, dan medan magnet dia berosilasi juga di sumbu Z. Jadi kalau B itu ada di Z, kemudian E itu ada di Y, dan juga untuk gelombang elektromagnetik sendiri bergeraknya atau dia laju rambatannya itu di sumbu X. Jadi kalau kalian bisa lihat untuk EB itu sumbunya ini dia bergerak karena EM-nya itu tadi kan bergerak dengan di sumbu X positif. Nah, kemudian ini gambar seperti ini, kalau kalian lihat ya, itu disebut dengan gelombang bidang. Nah, atau secara itu kan baru vektornya aja. Nah, ini gelombang bidang. Kita lihat lagi. Dalam vakum tadi di key in atau muatan itu sama dengan arusnya itu sama dengan 0. Jadi E dan B itu saling berkaitan satu sama lain dalam persamaan Maxwell 3 dan juga 4. Yang mana di sini 12.8 dan juga 12.9. Di situ ada kaitan antara E dan B. Yang di sini medan listrik, di sini flux magnet, di sini medan magnet, di sini flux listrik. Persamaan 12.8 itu kita bisa diferensialkan kedua persamaan tersebut terhadap X. Jadi kita bisa tulis begini, ds sama dengan do X juga negatif do fluxnya akan kita uraikan menjadi BA dt. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ini kita diferensialkan integralnya, maka dia akan membentuk do X ya. Faktor ds ini kita stop dulu. Kemudian ini kita sama dengan kan terlebih dahulu. Di situ kita akan mengeluarkan dari B-nya dulu ya. Misalkan diferensialnya itu yang A, maka B-nya kita keluarkan, maka dia membentuk do T di sini negatif. Jangan lupa do A do X itu sama dengan do S, sehingga do S-nya yang dari yang sisi kiri itu saling menghilangkan satu sama lain, sehingga diperoleh persamaan do E do X sama dengan negatif do B do T. Sedangkan untuk persamaan do B itu do B do X sama dengan negatif mu 0 epsilon 0 do E do T. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diferensial yang kedua terhadap persamaan yang pertama atau 12.18. Kita diferensialkan lagi terhadap do X, maka akan didapatkan sebagaimana persamaan ini. Kemudian dalam hal ini kaitannya T bukan sebagai fungsi X ya, jadi dia berlaku seperti ini. Kemudian kita substitusikan do B do X dari persamaan 12.18 ke persamaan 12.19. Jadi kita substitusikan persamaan 12.19 ke persamaan hasil yang di sini, disubstitusikan do B do X-nya sebagai negatif mu 0 epsilon 0 do E do T, sehingga dapatkan hubungan bahwa do kuadrat E per do X kuadrat itu sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E per do T kuadrat. Kemudian kalau untuk do kuadrat B itu sama dengan juga do kuadrat B do X kuadrat itu sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B do T kuadrat. Jadi kita udah dapat hubungan antar tiap-tiap medan listrik dalam konversi posisi terhadap waktu. Nah, solusi sederhana dari persamaan ini, jadi di sini kita coba solusi untuk E dan B itu adalah sekian dan B itu adalah sekian. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaan diferensialnya satu-satu, di mana K itu 2pi per lambda dan omega itu 2pf. Maka dari persamaan itu akan kita dapatkan besarnya omega per K itu sama dengan 1 per mu 0 akar mu 0 epsilon 0. Dan kita perlu ingat juga di mana V itu sama dengan omega per K.
Kalau kalian ingin mencoba, itu kita bisa substitusikan di sini ya. Kita coba substitusikan bahwa do kuadrat E, maka nilainya do kuadrat do kuadrat X kuadrat kita substitusikan langsung sebagai E max. Nilai cos Kx min omega T kita diferensialkan menjadi sin Kx min omega T, dimana kalau turunan pertamanya itu berarti di sini ada K, kemudian kalau dua kalinya ini kuadrat, turunan sin itu jadi cos. Oke, kemudian kalau yang kedua, untuk yang T itu sama dengan di sini kalian bisa tuliskan mu 0 epsilon 0. Kalau T maka di sini yang didiferensialkan adalah omega kuadrat negatif daripada cos Kx min omega T. Cos Kx nya akan kita coret dengan yang ini. Max nya juga dicoret. Jadi di situ akan tersisa K kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 omega kuadrat. Negatifnya akan hilang dengan yang milik milik yang ini cos. Oke, jadi di situ kita bisa dapat bahwa omega per K itu sama dengan 1 per akar dari mu 0 epsilon 0. Oke, kemudian kalau persamaan V itu sama dengan omega per K, maka di sini kita ubah jadi V, maka V sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Nah, kalau kelajuan EM dalam vakum itu besarannya sudah bukan V lagi, melainkan dia V-nya sebagai kecepatan cahaya, kelajuan cahaya, jadi dia sama dengan C. Dengan demikian hubungan antara besarnya C itu dapat diperoleh sebagai, atau biasanya ini ditulisnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini besarnya itu sama dengan kelajuan cahaya dalam ruang vakum. Nah, makanya di situ V-nya disimbolkan dengan C. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Oke, kemudian kita substitusikan persamaan 1222 ke persamaan 1223 ke persamaan 1218 dan 1219. Jadi yang tadi 1223 1222 ke persamaan 12, 18, dan 19, maka akan diperoleh hubungan bahwa E max per B max itu sama dengan C, atau E per B itu sama dengan C, dimana nilai E B itu ini kan ya tadi. Nah, kemudian besarnya do E do X, do B do T, maka akan diperoleh hubungan sebagian persamaan 1226. Nah, sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu harus kita ketahui juga. Yang pertama yaitu yang namanya medan listrik dan medan magnet itu fluktuatif secara sinusoidal dalam waktu. Jadi dia berosilasi, dan mereka tegak lurus satu sama lainnya. Dan arah tegak lurus ini merupakan arah gelombang. Oleh karena itu gelombang elektromagnetik juga dia sebagai gelombang transversal. Karena tegak lurus tadi ya, tegak lurus terhadap arah rambatan dari gelombang C-nya itu tadi, gelombang elektromagnetik atau gelombang C-nya itu tadi. Jadi gelombang EM itu sama, kita bisa definisikan dia sebagai gelombang transversal. Nah, cross product dari E cross B itu dia bisa memberikan arah travel of the wave. Jadi arah arah gerak dari gelombang itu sendiri, E cross B. Oke, selanjutnya besarnya E dan B itu dalam ruang hampa itu hubungannya adalah E per B sama dengan C. Kemudian gelombang elektromagnetik dia memenuhi prinsip dari superposisi. Ingat ya, superposisi prinsip Y sama dengan Y1 plus Y2 dan selanjutnya. Kemudian gelombang EM itu dicirikan dengan panjang gelombang atau frekuensi. Nah, ini yang cukup kalian bisa hafal ini, karena urutan daripada yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, gelombang urutan untuk panjang gelombang yang terbesar itu di sini
dari dia menyimbolkan dengan gelombang panjang, kemudian gelombang radio, kemudian jadi di sini di antara gelombang panjang dan sampai rentang gelombang radio sampai sebelum inframerah, di situ ada untuk penggunaan aeronautika dan juga kelautan. Kemudian ada radio, gelombang radio atau AM itu sendiri. Kemudian ada TV channel di situ, FM radio, kemudian dan lainnya. Nah, kemudian setelah itu diikuti panjang gelombang yang lebih kecil daripada gelombang radio, itu adalah inframerah. Kemudian diikuti setelah itu cahaya tampak yang dimulai dari merah dulu, merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian diikuti oleh ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Nah, kalau misalkan dari frekuensi, maka yang terbesar itu sebaliknya, yaitu dari sinar gamma terlebih dahulu sampai yang paling kecil itu berarti definisikan sebagai gelombang radio. Oke, gelombang EM itu sendiri panjang gelombangnya kan beda-beda, dan itu membentuk istilah namanya spektrum elektromagnetik. Jadi spektrum elektromagnetik itu biasanya dicirikan dengan panjang gelombang. Nah, cahaya tampak itu kalau kalian bisa lihat di sini wilayahnya itu hanya kecil banget. Jadi rentang untuk cahaya tampak itu hanya dalam katakanlah kurang dari atau paling besarnya itu sekitar 100 nanometer rentangnya. Oke, kalau kalian lihat di situ antara 600 sampai 500 ternyata membentuk 3 bentuk cahaya tampak, yaitu orange, yellow, dan green. Nah, jadi semua gelombang elektromagnetik tidak peduli di mana mereka berada dalam spektrum berapapun itu, mereka merambat dengan kelajuan yang sama, yaitu gelombang cahaya atau besarnya C.